dia melotot kepada Fatimah. Kata Fatimah, orang itu melotot sampai mau putus saya punya tulang-tulang. Saking dahsyatnya itu malaikat Israfil. Itu baru melotot saja, belum mencabut nyawanya. Sampai mau putus, wahai Fatimah, siapakah engkau tahu yang datang itu? Tidak, wahai ayah, dia adalah malaikat pencabut nyawa, Israfil, yang akan datang menjemput. Dengar di saat itu Fatimah langsung menjerit. Fatimah bilang, habislah. Saya punya bapak, berarti ajalnya sudah paling dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Alfian Belu. Kita akan mengadakan kajian rutin kita. Kajian rutin ini saya kira salah satu motivasi untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kitab rujukan saya itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya kutip dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah datang untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu adalah salah satu tiket jalan menuju surga. Jadi tiket menuju surga kita itu adalah ilmu dan ilmu. Insya Allah kita ketemu dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Gimana? Begini ya. Tes. Ya. Baik, pokok bahasan kita itu masih berlanjut tentang kesabaran. Jadi sabar ini adalah sikap atau karakter yang harus ada pada seorang yang beriman. Karena memang Allah selalu menjelaskan tentang orang-orang yang beriman itu harus diikuti dengan sifat sabar. Saya kasih contoh, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian ya dengan sabar dan kemudian salat. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan. Satu adalah sabar dan yang kedua itu adalah sholat. Dalam menyelesaikan kita punya persoalan-persoalan hidup. Saya kira kita punya persoalan hidup. Tidak ada yang tidak ada masalah di dunia ini. Pasti semuanya itu akan ditimpa masalah atau musibah. Jadi dua. Satu, sifat kita sabar. Dan yang kedua, cara kita meminta kepada Allah supaya Allah tuntaskan kita punya masalah dan kita bisa menyelesaikan itu dengan baik-baik. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk pekan ini kita bahas hadis dari Atha bin Abi Rabah. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ia berkata, Ibnu Abbas itu berkata, ala araika imra'atan min ahlil jannah. Maukah kalian dengar saya cerita ini tentang wanita penghuni surga? Ya.
wanita penghuni surga. Fakultu bala, dia mengatakan Nabi Robah, baiklah kalau begitu nanti saya dengar. Oke. Lalu dia cerita, qala hadhil imra'atu sauda'u ataitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ada apa? Suatu ketika ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu mengatakan kepada Rasul, inni asra'u. Ya Rasul, saya ini punya penyakit ayan, penyakit epilepsi kalau sekarang. Jadi kalau penyakit ayan itu kalau sudah naik kan pasti dia jatuh itu. Orang bilang dia tak kapa-kapa. Jadi dia gemetar-gemetar dia jatuh. Lalu wa inni atakasyafu, kata wanita tadi, saya kalau sudah datang penyakit epilepsi itu sampai saya punya aurat itu terbuka. Kan dia kan jatuh itu kan dia ini ada gerakan-gerakan begitu ya, itu yang kemudian membuat dia auratnya terbuka. Dia merasa itu adalah aib. Gitu. Fada'allahu ta'ala li. Dia mengatakan, ya Rasul, berdoalah untukku supaya dia minta disembuhkan. Qalat in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Rasul begini, jika engkau berkehendak untuk bersabar. Sekali lagi, jika engkau berkehendak untuk bersabar, walakil jannah, maka surga untukmu. Ya. Wa in syi'ti da'utullahi ta'ala ayyu'afiyaka. Jika engkau itu meminta untuk saya berdoa buat kamu untuk disembuhkan, saya berdoa, kata Rasul. Faqalat isbir. Maka dia, perempuan tadi mengatakan isbir. Kalau begitu saya pilih bersabar saja. Jadi kalau kamu itu bersabar, kata Rasul, itu ada surga buat kamu. Tapi kalau kamu minta saya doakan hari ini, saya doakan kau bisa sembuh. Tapi belum tentu kau dapatkan surga. Kata Rasulullah, wa in syi'ti sabar, kalau jika engkau itu mau bersabar, walakal jannah, maka bagimu itu surga. Jadi seakan-akan wanita ingin secepatnya itu disembuhkan penyakitnya. Tapi di sisi lain Rasulullah bilang jangan dulu, bersabar dulu dalam situasi yang sulit. Kira-kira kita ini kan kalau lagi sakit, cepat-cepat minta disembuhkan. Itu tuh. Iya toh? Sampai kadang-kadang semua dukun-dukun semua datang kalau bisa. Tiup sana, tiup sini, sama-sama kalau bisa datang. Air minum sana, air minum sini, semua. Karena ingin cepat-cepat minta disembuhkan. Sen cukup bawa datang pergi dokter. Nah, bayangkan. Lalu dalam waktu selang yang lama, dia lagi mengatakan, faqalat inni atakasyafu. Saya ini terbuka, pokoknya dia sudah tidak tahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fada'allahu allat atakasyafu fada'alaha. Maka Rasulullah itu berdoa buat dia sehingga dia itu bisa menjadi sembuh. Nah, kemarin kita itu membahas tentang sabar dalam posisi hati kita yang diganggu. Contoh, lelah. Kemudian merasa disakiti. Hati kita kan diganggu. Atau tidak sesuai dengan kita punya kemauan tuh. Kalau bos, jadi bos baru anak buah kerja tak keruang, kan hati kita ini kan tidak sesuai dengan kerja. Gitu kan? Nah, kata Rasulullah, kalau dia bersabar dalam situasi yang sebegitu berat buat dia, illa kafarahullahu al-khataya. Itu dia punya dosanya sebenarnya lagi dicabut, cuma dia tidak tahu. Makanya saya bilang, bisa tidak kita olah marah kita tapi tidak kelihatan marahnya? Kira-kira bagaimana? Jamaah bisa? Bisa ya?
Jadi maksudnya dia marah tapi posisinya itu marah tapi sambil senyum, bisa saya gitu? Bisa atau tidak bisa? Harus bisa. Karena itu yang pernah saya jelaskan tadi, bahwa Anas bin Malik ketika tinggal bersama Rasulullah SAW 10 tahun, itu kata Anas, Rasulullah tidak pernah, dan dia belum pernah Rasulullah itu berkata kepada dia dengan bahasa cis, begitu, atau bilang kerja salah, begitu tuh. Tapi Rasulullah selalu mengatakan, bagusnya mesti kerja kayak begini, bagusnya kamu kerja kayak begini. Jadi Rasulullah marah sambil memberikan solusinya, tapi tidak kelihatan marahnya. Nah itu. Anda bilang, bagaimana kalau ketemu muka merah? Ya, saya nggak apa-apa kalau muka merah, tapi yang penting tidak kelihatan marahnya. Tapi begini dalam ayat Al-Quran itu, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Iya toh? Yang sebelumnya itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan fisarra, itu dalam keadaan senang, mampu, wadarra dalam keadaan dia susah, tapi dia selalu sempatkan untuk berinfak. Lalu kemudian yang berikut, wal kaziminal ghaidh, dan dia menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta sama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang muhsin. Nah, ini yang terkadang memang berat ya, tapi segitulah memang Rasulullah itu mendidik kita itu menjadi orang-orang yang sabar. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi hadis yang ini itu menjelaskan tentang kita itu bersabar penyakit yang ditimpa kita. Kan besok-besok kan semua orang kan ditimpa penyakitnya. Nah, tapi sambil berusaha, sambil bersabar di situ. Ya, mengobati dirinya, mengobati, jangan sampai salah berobatnya. Ya, jangan sampai salah berobatnya, maksudnya kalau memang sakit fisik datang saja ke di para medis. Nah, tapi kalau sakitnya itu sakit non fisik, baca saja Al-Quran, gitu, ya. Itu hadis yang pertama. Baik, hadis yang kedua dari Anas bin Malik. Nah, tadi Anas bin Malik gimana? Salah seorang sahabat yang tinggal bersama Rasulullah berapa tahun? 10 tahun. Jadi ia salah satu yang dijuluki khadimar Rasul. Apa namanya ya, pembantunya Rasul, kalau khadim itu memang pembantu, tapi kalau pembantu kalau zaman sekarang itu lebih kepada ekonomis barangkali, bayar begitu, tapi bukan, saat itu Anas tidak. Ceritanya panjang tentang Anas ini ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan sakit keras. Siapa lagi cerita? Anas bin Malik. Jadi dia cerita Rasulullah ini lagi dalam keadaan sakit keras. Ya. Ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah, yaitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kedukaan yang berat. Jadi sakitnya sakit berat. Sakit apa? Sakit berat. Yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah anaknya mengatakan wa karbal abtah. Kalau begitu beta pun bapak ini berarti sudah ada tanda-tandanya. Sakitnya karena terlalu berat.
Faqala laisa ala abika karbun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama Fatimah, Fatimah, laisa ala abiki karbun. Bapakmu setelah ini sudah tidak sakit lagi. Kata siapa? Kata Rasulullah, tidak berat. Ba'dal yaum falamma mata faqalat ya abtahu ajaban rabban da'a. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, qalat ya abtaha ajaban rabban da'a. Ia mengatakan, wahai bapakku, engkau telah dipanggil oleh Sang Kuasa. Rabban da'a. Ya abtahu jannatul firdaus wa ma'wahu. Wahai bapakku, surga firdaus itu adalah tempatnya. Ya abtahu ila Jibril nan'ahu falamma tufida qalas Fatimah atabat anfusukum an tahsaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biturab. Rawahu Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai kepada hadis ini, dan itu dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah bab ke-33. Itu dijelaskan tentang prosesnya Rasulullah SAW sebelum sampai dicabut ruhnya, sebelum menutup matanya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya jamaah, suatu ketika Rasulullah SAW itu setelah sholat subuh terakhir, Rasulullah kemudian jatuh sakit dan beliau dipapah oleh para sahabatnya. Dipapah, datang ke rumah, dipapah terus sama sahabat. Sudah sampai ke rumah, tidak begitu lama, lalu kemudian memang sebelumnya sudah ada tanda-tanda bahwa Rasulullah itu sudah mau berpulang. Ya. Di subuh itu dipandu oleh sahabat Rasulullah SAW sampai ke rumah, tidak begitu lama. Kemudian Allah mengutus malaikat pencabut nyawa, malaikat Israfil, untuk mencabut nyawanya Rasulullah SAW. Jadi di saat itu Allah telah berpesan kepada malaikat Israfil, nanti kalau sampai di sana minta izin dulu sama Muhammad SAW. Kalau dia berkehendak engkau datang, maka masuklah. Kalau dia tidak berkehendak, jangan engkau buru-buru. Hai, dia sampai malaikat Israfil, lalu kemudian dia ketuk pintu. Malaikat Israfil datang menyerupai seorang Arab Badui, yang datang dia tertati-tati seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa, tapi itu adalah seorang malaikat. Ingat jamaah, malaikat bisa datang dalam bentuk manusia. Sekali lagi, malaikat bisa datang kepada kita dalam bentuk manusia yang asli. Karena Jibril alaihissalam berbentuk manusia pernah datang kepada Rasul. Jadi malaikat Israfil datang, lalu kemudian mengetuk pintu sampai ketiga kali. Fatimah kemudian dia keluar. Fatimah keluar, lalu kemudian Fatimah buka pintunya, lalu kemudian, bolehkah aku ketemu dengan Rasulullah, sang pembawa risalah? Apa jawabnya Fatimah? Sing bisa, kita pembapak ini lagi sibuk. Kita pembapak ini lagi sibuk dengan sakitnya, saya harus mengurusnya. Kata siapa? Kata Fatimah. Lalu kemudian dia tutup lagi pintunya, diketok lagi pintunya, sampai ketiga kali. Lalu Rasulullah bilang sama Fatimah, Fatimah tadi itu siapa? Lalu kemudian saya tidak tahu, dia adalah seorang Arab Badui. Dia melihatku seakan-akan putus tulang-tulang. Dia melotot kepada Fatimah.
Kata Fatimah, orang itu melotot sampai mau putus saya punya tulang-tulang. Saking dahsyatnya itu malaikat Israfil. Itu baru melotot saja, belum mencabut nyawanya. Sampai mau putus, wahai Fatimah, siapakah engkau tahu yang datang itu? Tidak, wahai ayahandaku. Dia adalah malaikat pencabut nyawa, Israfil, yang akan datang menjemput. Dengar di saat itu Fatimah langsung menjerit. Fatimah bilang, habislah. Saya punya bapak, berarti ajalnya sudah paling dekat. Persilakan dia masuk, Fatimah. Masuknya pada, maksudnya malaikat Israfil masuk. Setelah masuk jamaah, apa kata Rasulullah? Apakah engkau datang menjengukku atau mencabut nyawaku? Apa jawab malaikat Israfil? Saya menjengukmu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Ingin menjengukmu sekaligus mencabut nyawamu. Di saat itu Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Israfil, Aina Jibril? Jibril di mana? Biasanya dia pasti ada bersama kita ini. Apa jawabnya malaikat Israfil? Dia ada di langit dunia dan dia lagi dihormati oleh para malaikat. Malaikat Jibril tidak tahu bahwa malaikat Israfil pencabut nyawa sudah datang kepada roh. Kalau gitu tolong panggil. Datanglah malaikat Jibril. Di saat itu Fatimah sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Bayangkan. Lalu kemudian dicabutlah mulai ruhnya Rasulullah SAW, malaikat pencabut nyawa itu, sampai di pinggang itu nyawa, ada dicabutnya dari kaki, ujung kaki sampai di pinggang. Stop, kata Rasulullah. Tunggu dulu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Jibril, apakah engkau tahu bagaimana sakitnya nyawa itu, ruh itu dicabut? Dengar seperti itu, malaikat Jibril tidak tahan. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya karena tidak tahan dengan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Betapa sakitnya ruh itu mau dicabut. Setelah dicabut, sebelum sudah sampai di dada, tapi sebelum dicabut jamaah, Rasulullah bilang kepada malaikat Israfil, kira-kira apa yang akan menyenangkan hatiku? Sebelum engkau cabut, saya tanya dulu, kira-kira apa yang menyenangkan hatiku? Apa jawabnya mereka Israfil? Pintu-pintu surga semuanya telah dibuka. Para malaikat semuanya sudah siap menjemputmu engkau. Menyambutmu ya Rasul. Bidadari-bidadari surga semuanya sudah siap menjemputmu ya Rasul. Lalu kemudian dia tanya satu lagi malaikat Israfil. Lah nanti bagaimana dengan beta punya umat? Antua sentanya antua punya keluarga jamaah. Tidak tanya antua punya sahabat-sahabat. Sentanya antua punya mama dan bapak. Tapi antua tanya itu umatnya itu bagaimana? Sebelum saya dicabut, umatku itu bagaimana? Jauh-jauh sebelumnya itu Rasulullah sudah bilang, bagaimana dengan saya punya umat? Apa katanya malaikat Israfil? Sebelum umat lain masuk surga, umatku dulu yang masuk surga Muhammad. Kalau begitu, beta siap, kata Rasul. Kalau memang saya bilang kayak begitu, beta siap, sabut beta punya nyawa. Kalau memang saya bilang bahwa umatku itu akan masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Kata orang ini, yang dulu masuk surga, jemaah, sebelum umat-umat yang lain. Apa tidak bangga kita itu? Itu sebelum antua meninggal.
Oh gitu, siap, saya disiap cabut. Cabut sampai di dada. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika sampai di dadanya itu nyawanya Rasulullah, hanya berpesan sholat, sholat dan sholat, kata Rasul. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar bibirnya itu karena sudah tidak lagi ada bahasa yang keluar yang terang, maka saya meletakkan telingaku di mulutnya Rasulullah SAW, di bibirnya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Umatku, umatku. Insyaallah. Sebelum beliau pergi, bahasa yang terakhir ini, katung ini sudah yang antum sebutkan. Umatku, umatku. Sudah sampai sejauh itu dia berkorban untuk kita semuanya. Lah sekarang kita umat itu bagaimana? Nah, bayangkan jamaah, mau nilai pengorbanannya Rasulullah, kita ini tidak ada apa-apanya. Umat Muhammad kita lihat banyak di jalan-jalan yang tidak pernah sholat, tapi pesan terakhir Rasulullah adalah sholat. Dia tidak pernah bayangkan ummati, ummati. Dia tidak mengatakan bagaimana Fatimah, bagaimana Aisyah. Tidak. Saya bagikan saya punya harta, tidak ada. Siapa yang baca sejarah Rasulullah itu meninggalkan satu potong emas? Tidak ada. Dia hanya mengatakan, Israel, bagaimana dengan kita punya umat? Israel itu membujuknya dengan bahasa, sebelum umat lain masuk surga, saya punya umat yang masuk surga. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini kata Fatimah, falamma dufila qalat Fatimah, tatkala Rasulullah itu sudah dikubur, setelah dikubur, atabat anfusuku anta sawa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah kepada Anas bin Malik, apakah kalian tidak sedih melihat Rasulullah? Karena di saat itu sahabat-sahabat Rasulullah itu ingin menjatuhkan tanahnya, menguburkan Rasulullah, itu kan tanah ditimbun. Itu tidak ada yang tahan melihat Rasulullah itu dikubur. Tapi apalah yang mau dikata? Memang semuanya harus melalui itu. Nah, jamaah, apa kesimpulan hadis ini jamaah? Orang yang kita cintai pasti akan berulang. Rasulullah itu dicintai oleh umatnya dengan keluarganya, tapi semuanya itu akan berulang. Kata Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah SAW wafat, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu telah meninggal, aku tebas batang lehernya. Saking marahnya Umar bin Khattab, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Uskut ya Umar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rasul afa imma ta'u bilang qalabatum ala aqab. Umar, Muhammad ini tiada lain adalah seorang rasul. Sebelum engkau juga ada, sudah ada rasul-rasul yang lain, kemudian mereka juga mati. Disitulah baru kemudian Umar yang tangannya kokoh, tenaganya luar biasa, habis dia punya tenaganya mendengar berita bahwa Rasulullah SAW itu telah meninggal. Semua di saat itu semua tidak ada, Masya Allah. Berapa hari Rasulullah itu dikubur? Sampai 2 hari baru Rasulullah itu dikuburkan. Meninggalnya Senin, nanti Selasanya, malamnya, hampir maghribnya itu baru dikubur. Karena semua orang itu ingin sholat. Perempuan juga masuk sholat. Bayangkan itu. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun orang yang kita cintai dari cerita hadis ini, maka pasti Allah itu akan mengambilnya.
Maka siap-siaplah kita, bersabarlah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira demikian pokok bahasan kita sampai dengan bersabar ya, hadis dari Anas bin Malik, dan masih ada hadis-hadis yang lain tentang bersabar. Kita tuntaskan dulu hadis-hadis tentang sabar. Oke? Baik, saya kira begitu jamaah, mudah-mudahan kita diberikan rahmat yang banyak. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.